Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pawaka Paguyuban Karangmiri yaitu telah mengadakan dan akan mengadakan pertemuan lanjutan yang dimana diantaranya dengan pembahasan pokok yaitu sosialisasi ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana Paguyuban ini kan sudah lama belum ada secara legalitas formalnya anggaran dasar kan belum ada titik temu. Terus alhamdulillah dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai konsep-konsep yang sudah disempurnakan, karena ini kan berbagai masukan dari para anggota, pengurus tidak bisa memberikan keputusan secara sendiri, harus ada musyawarah dengan anggota. Karena sebelumnya juga diadakan pertemuan di Bekasi dan alhamdulillah hari ini diadakan di rusun ya Cipinang Besar, Jakarta Timur. Itu membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena banyak pertanyaan dan banyak yang harus dibahas masukan dari para anggota, apa sih fungsi dan hak serta kewajibannya sebagai anggota. Karena kan Pawaka yang ada di rantau, terutama warga Karangmiri, boleh dikatakan banyak di sini. Di Jakarta dan sekitarnya banyak. Karena ada Pawaka Karangmiri ini yang terdiri dari Korwil, ya ada Korwil Bekasi, ada Korwil Jakarta Barat, Korwil Jakarta Selatan, Korwil Tangerang, Korwil Bandung, dan Korwil Jakarta Pusat. Dengan Jakarta Timur sebagai tuan rumah di Korwil ini karena base camp-nya atau sekretariat Pawaka Karangmiri ada di sini, ya, ada di rusun, ya, di Blok E, yaitu membahas yang paling intinya adalah antara hak dan kewajiban sebagai anggota, yaitu di mana apa sih kalau meninggal, hak dan kewajibannya, gimana sih kalau misalnya ada yang sakit, dan gimana apabila ada masalah bencana. Ya, dari Jakarta Selatan, yang mewakili Jakarta Selatan. Coba ya, dari Jakarta Selatan berkelompok dengan Jakarta Selatan. Ya, dari Jakarta Barat. Siapa yang mewakili Jakarta Barat? Ya. Jakarta Barat. Berkelompoklah dengan Jakarta Barat. Yang dari Tangerang. Tangerang Saiman yang pegang. Yang dari Tangerang berkelompoklah dengan Tangerang. Berhubung dapat Karangmiri lah, mau saya bilang aja. Suami dari mana? Masih dari Karangmiri. Waktu ya. Paguyuban Warga Karangmiri Pawaka didirikan di Jakarta Timur pada hari Minggu Pahing tanggal 7 Juli 1974 atau bertempat dengan tanggal 16 Jumat akhir 1994. Jadi ya, atau tanggal 17 Jumat akhir 1946 kalau di Jawa untuk jangka waktu yang tidak ada. Tempat kedudukan Paguyuban Pawaka berkedudukan di Jakarta Timur dengan sekretariat bertempat di Rusun Awan Cipinang Besar Selatan. Dalam Panjawanta 41 Blok E RT 9 RW 05 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Bekasi, Jakarta Timur. Ada yang salah di situ? Ada ya? Terutama orang yang di rusun. Pasal 2 itu halaman 3. Pasal 2 halaman 3
asas dan sifat paguyuban warga Karangmiri atau Pawakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sifat paguyuban warga Karangmiri atau Pawakan bersifat sosial dan mandiri. Disebut mandiri ya memang selama ini mandiri, belum ada bantuan, hanya dari kita oleh kita untuk kita mandiri. Sudah Bu? Ya. Bab 2 nggak ada masalah? Nggak ada pertanyaan? Asas dan sifat? Lanjut? Dilanjut? Oke. Bab 3. Bab 3 visi dan misi. Ya. Sebagai wadah perkumpulan untuk menampung aspirasi anggota Pawakan dalam keikutsertaan membangun desa Karangmiri. Pasal hidup yaitu misi menghimpun kegiatan paguyuban Pawakan yang bersifat internal dan eksternal, mengemban aspirasi Pawakan untuk kemajuan masyarakat desa Karangmiri, Kecamatan Os, Kabupaten Cilacap, menciptakan situasi organisasi yang kondusif di tingkat warga rantau, membangun kultur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bab 4 halaman 4 yaitu sifat status. Bab 4 halaman 4 status. Pasal 8 Status Pawakan adalah organisasi perkumpulan masyarakat tertinggi di lingkungan warga perantau asal desa Karangmiri yang menaungi semua kegiatan masyarakat yang berada di bawah organisasi Pawakan. Status nggak ada? Lurus? Lanjut? Oke. Pasal 5. Kalau ada organisasi di luar ini gimana ini? Kalau ada organisasi di luar gimana? Nah, selama kayak Selatan udah masuk belum? Udah masuk ya? Semua ke Selatan masuk belum ini? Begitu. Iya. Ini Bapak Ibu, kalau satu orang ya. Kalau orang Karangmiri yang nomor 1 pasti Pawakan. Contoh saya nih, saya kan ya di Pawakan masuk ketua, di Senurikmas Bandung saya masuk bendahara, di PJP Bandung saya masuk bendahara. Saya 5 paguyuban, tapi sama-sama adalah mempunyai hak dan sama, tetapi ada yang diutamakan. Ya, seandainya ada contoh lah ini sebelah Mas Kusnen siapa? Mas Adi. Ini juga kan bukan hanya Pawakan saja, termasuk sah-sah saja, sah-sah saja. Kan yang penting Pawakan tetap Pawakan. Lambang, bendera, dan ketetapan administrasi organisasi. Ini lambang ya. Itu sudah kelihatan Bu ya. Ada bendera, ya. Terus nanti juga ada lambang. Paguyuban Pawakan memiliki sifat atribut organisasi yang berupa lambang bendera. Itu benderanya sudah. Waktu pas ulang tahun kita langsung bikin bendera. Tidak menghitung minggu, hanya menghitung hari. Dan kelengkapan administrasi lainnya. Ketentuan mengenai lambang bendera dan kelengkapan administrasi organisasi lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar rumah tangga paguyuban. Jadi nanti ada di anggaran dasar rumah tangga. Nah, ini sudah mulai bab 6. Jadi ke bab 6. Keanggotaan. Nah, ini sudah mulai sedikit mulai ada, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan anggota ini tidak ada masalah. Anggota Pawakan adalah warga perantau yang mempunyai asal usul kelahiran ya. Tapi saya juga lahir dari Karangmiri ya. Saya lahir di Bandung, tapi ibu dan bapak saya orang Karangmiri. Ya.
adalah kelahiran. Keturunan adalah anak-anak kita. Walaupun lahir di Jakarta, lahir di Sumatera, tetap aja itu bisa masuk menjadi anggota PAWK karena keturunan. Dan anggota keluarga dari desa Karangtengah, Kecamatan Maus, Kabupaten Cirebon, tanpa membedakan agama, jenis kelamin, kedudukan sosial dan pendidikan, yang sukarela mengajukan sebagai anggota. Nah, jadi menjadi anggota adalah sukarela, ya. Tapi jangan mentang-mentang menjadi sukarela baru 2 bulan keluar lagi. Nanti setelah 3 bulan masuk lagi. Nah, bagaimana cara mengatur anggota nanti? Ada di anggaran dasar kan rumah tangga. Di anggota ada pertanyaan, Bapak Ibu, ini tugas formil nanti anggota. Ada nggak? Anggota dan sanksi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga PAWK. Nanti diatur dia di ART-nya. Bab 7. Bab 7 itu halaman 5. Halaman 5. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bab 7 pasal 11. Coba kita tanya. Kedaulatan tertinggi organisasi PAWK berada di tangan anggota yang dilakukan sepenuhnya melalui musyawarah anggota dan musyawarah luar biasa anggota PAWK. Jadi keanggotaan adalah sepenuhnya melalui musyawarah anggota. Struktur organisasi pasal 12 bab 7 pasal 12 ini mulai mengerucut ke internal. Pasal yang ketiga formil, ya, atau koordinator wilayah. Jadi ada penasehat, ada pengurus, ada formil. Apa fungsinya formil? Nanti ada di anggaran dasar rumah tangga. Setiap struktur organisasi terdapat kepengurusan sebagai alat kelengkapan yang masing-masing terdiri atas penasehat berkedudukan pusat untuk pertama kalinya berjumlah 5 orang. B. Pengurus PP berkedudukan pusat. Kepengurusannya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara 2, seksi A, bidang humas, bidang organisasi. Formil itu diantaranya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekitar 9 orang. Mau dilebihin, monggo sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada nggak pertanyaan Ibu Bapak? Ada nggak? Formil? Kepengurusan? Kalau tidak ada, nanti di anggaran dasar, anggaran rumah tangga diperjelas. Pasal 13 pemilihan ketua dan pengurus harus melalui pemilihan yang pengganti. Selama Israel karena masa jabatan berakhir, penggantian pengurus juga dalam tetap. Kalau antara waktu nanti juga dijabarkan di anggaran dasar dan rumah tangga. Misalnya pengurus ada yang pindah, misalnya tadinya di Jakarta ditugaskan di Semarang, kan otomatis pengurus itu harus diganti. Misalnya pengurus itu ada yang meninggal, pengurus itu ada yang pulang kampung karena sudah pensiun, jadi ingin membaktikan ke kampung atau ke Karangtengah, itu bisa. Setelah dibacakan tadi oleh Pak Ketua, kami ingin bertanya. Yang pertama adalah bab 1 pasal 1 dan bab 7 pasal 3
Dan juga yang ketiga yaitu pertanyaan saya untuk kepengurusan itu kan kita suami istri kan bukan berrelasi semua. Bolehkah suami atau istri yang bukan orang ini atau istrinya atau suaminya sendiri? Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Mohon jawaban dan pencerahan karena yang bab 1 pasal 1 itu kita kan paguyuban di Karangkomiri yang ada di Jakarta atau sekitarnya, tapi di sini untuk kemajuan Karangkomiri. Jadi kami masih bertanya, kenapa enggak untuk kemajuan kota yang ada di kawasan di Jakarta? Gitu. Jadi pertanyaan saya, kenapa kok nggak buat kemajuan di kita sendiri, nanti baru mungkin bisa dilakukan. Mohon arahan, mungkin ada undangannya belum kita baca ya Pak ya. Mungkin mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Selama ini sebelum ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sebelum ini saya bilang sebelum. Kalau setelah pada waktu itu untuk mencari pengurus bongkar pasarnya udah 3 kali. Untuk mencari pengurus adalah bongkar pasarnya sudah 3 kali. Saya berinisiatif begini, yang penting jalan aja dulu. Satu itu di Cibinong ya, di rumahnya itu di Cibinong. Jadi memang ada contoh Mas Sukedi ya, di contoh Mas Sukedi benda istrinya itu suaminya orang pada waktu itu mencari sekretaris yang bisa laptop, yang bisa ngetik pada waktu itu baru satu, yaitu Mas Satrio. Mencarilah sekretaris kedua. Mas Satrio bilang, Pak saya sekali kedua juga nggak apa-apa sama Satrio. Pada waktu itu 2018 itu bisa dan dimengerti semuanya. Kepengurusan ini didominasi oleh Jakarta Timur. Dulu kan lembaga Ormi sampai detik ini aja Jakarta Selatan selalu bilang saya Pawaka Jakarta Selatan, tapi nggak ada yang pernah ngomong saya Ormi Jakarta Selatan. Makanya kemarin sekarang sudah satu suara bahwa Pawaka itu satu, tidak ada selatan, tidak ada utara, tidak ada barat, tetap Pawaka. Yang di wilayah di luar pusat itu adalah Ormi. Terima kasih Pak Saiful ya. Nanti ada perubahan. Makanya kalau ini sudah deal, sudah oke, berarti pengurusan itu adalah perubahan. Mungkin Mas itu boleh diskusikan. Jadi kalau bisa kalau sudah kira daerah kumpulan sekumpulan keluarga perempuan yang mempunyai asal usul kelahiran itu baik kita semua perempuan yang lahir di Karangkomiri. Tentunya dengan anggota ini bisa double, maksudnya kita lahir juga kita keturunan juga bisa, ataupun kita hubungan keluarga juga bisa. Misalnya kelahiran tadi sudah disebutkan, keturunan sudah jelas. Apabila semisal dari perantau ada punya anak, cucu dan sebagainya, itu bisa masuk kategori dalam keanggotaan. Yang sisi lain adalah keluarga, hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan. Semisal tadi dicontohkan sama Pak Ketua, Mas Rahmat orang Karangkomiri, kelahiran Karangkomiri dan mempunyai istri orang Bandung. Dengan adanya hubungan keluarga ini, maka istri dari
Pak Ahmad bisa menjadi anggota Pawaka. Juga anak keturunan tadi. Jadi satu anggota bisa karena ada unsur lahiran, ada unsur keturunan, dan ada pula unsur hubungan keluarga bisa terjadi dalam satu anggota itu. Menginjak pertanyaan yang berikutnya adalah, ini pertanyaan bagus dan saya sependapat. Mengapa tujuan kita untuk kemajuan desa Karangmiri tidak ada kemajuan untuk anggota? Saya sependapat. Ini kalau menurut saya juga harus ada perubahan di sini. Jadi idealnya setiap organisasi itu harus memperjuangkan anggota. Ini kan kita lihat di sini, kita langsung menumpahkan ke kemajuan desa Karangmiri. Saya bisa pahami karena waktu itu kemungkinan para aktivis ini lagi semangatnya untuk menumpahkan seluruhnya ke Karangmiri. Hingga akhirnya itu terbawa dalam pembuatan anggaran dasar. Tapi saya sependapat, seandainya unsur untuk mensejahterakan anggota dimasukkan dalam klausul di sini. Mungkin kalau di bentuk realnya gini, untuk menghasilkan karya bersama guna kepentingan anggota serta kemajuan desa Karangmiri dan masyarakat pada umumnya. Mungkin adopsinya begitu. Nanti terserah dari forum ini apakah itu akan disetujui atau tidak. Saya serahkan ke forum. Yang selanjutnya adalah mengenai bab 7. Bab 7 ya? Bab 7 pasal 3. Maaf, ini bab 7 pasal 3 di anggaran dasar atau di anggaran rumah tangga? Anggaran dasar. Pasalnya 13. Kalau bab 7 pasal 3 tidak ada Pak di sini Pak. Menyambung sebenarnya. Pasal 3 sama kemajuan ini, pasal 1 sama pasal 7 aspirasi. Oh, bab 2 bab 3 pasal. Bab 3 pasal visi-misi ya. Ya. Ini satu paket. Kalau misal dari pasal 1 sudah dimasukkan untuk kesejahteraan anggota, tentunya harusnya di misi-misi juga dimasuk. Atau sebenarnya dibalik, harusnya di misi-misi itu dimasukkan baru dijawantakan di pasal 1. Saya sependapat, dan ini saya serahkan ke floor ini, apakah nanti disetujui atau tidak, terserah dari forum. Tapi saya sependapat dengan pengusung. Karena kalau kita lihat di sini, baik visi misinya adalah semua ini untuk Karangmiri, untuk desa Karangmiri. Tidak ada satu misi pun untuk memperjuangkan anggota. Sementara kan di anggaran dasar ini kan ada hak dan kewajiban, ada hak yang berupa santunan wajib. Itu kan sebenarnya bentuk dari organisasi memperjuangkan anggota. Cuma di sini kita nggak masukkan dari klausul. Oke, untuk para tim saya sependapat dengan pengusul, ini perlu ada masukan mengenai tidak hanya ke desa, tapi anggota dulu, baru desa dan masyarakat pada umumnya. Sebagai catatan ini mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut. Yang ketiga adalah berkenaan pertanyaan mau diulangi tadi mengenai suami istri itu. Terima kasih sudah dijawab. Yang pertanyaan yang pertama yaitu bab 1 pasal 1 dan bab 7 pasal 3 sudah dijawab bahwasannya saya pernah dengar Pak Ketua bilang paguyuban itu dari kita, oleh kita, untuk kita, tapi di situ tidak ada sama sekali. Jadi untuk kemajuan desa Karangmiri, tapi untuk kita sendiri mana? Tapi dari itu sudah dijawab Mas Budi. Mohon nanti keputusan kita bersama.
Yang ketiga pertanyaan yaitu begini Pak, di Bekasi itu baru awal-awal pra. Ternyata ada yang ngomong, saya kan bukan orang Bekasi, orang Kemiri asli, saya kan suaminya. Nah makanya saya pertanyakan, apakah bisa suami itu kan bukan orang Kebumen ya Pak, istrinya orang Kemiri, suaminya, apakah bisa menjabat sebagai ketua atau pengurus? Itu aja Pak jawabannya, bisa atau tidak, ini tadi. Monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi saya akan menjelaskan mengenai historisnya. Ya. Saya mencari sekretaris dan Pak Sukedi itu posisinya ada di Pelaksana waktu itu. Ya. Karena pada waktu di Cibinong itu tidak sebesar ini waktu itu. Ya Mas Bandia, Cibinong itu baru hitungan jari waktu itu. Sehingga pra untuk menyelamatkan, pra untuk melaksanakan kegiatan wayangan tahun 2018 kan harus ada panitia dulu. Sebelum ada panitia kan harus ada pengurus dulu. Nah, makanya setelah anggaran dasar rumah tangga ini ada, ya anggaran dasar rumah tangga ini ada, lalu kan jadi muncul pertanyaan, memang bagus. Saya tinggal diulur saja. Apakah yang pertama nih, apakah suami istri bisa jadi pengurus? Apakah suami saja? Seandainya nanti, yaitu suaminya saja ini salah satu, atau istrinya saja itu salah satu. Itu yang saya diperlukan di sini. Yang kedua, seandainya ada anggota, ya ada pengurus yang bukan orang-orang ini, tapi suami atau istri yang masih berhubungan, yang masih ada hubungan keluarga orang-orang ini, apakah bisa atau tidak? Itu monggo. Ya. Karena pengurus yang sekarang ini sebelum ADART adalah historis, dan harus diketahui bersama juga pengurus Pawaka takutnya ada yang bilang, ini mayoritas Jakarta Timur. Itu adalah juga historis. Misal nanti pengurus Pawaka Pusat adalah minimal ada perataan lah. Jakarta Selatan 2, Timur 2, Bekasi 2 misalnya. Jadi masing-masing wilayah mewakili pusat. Nah seperti itu. Karena selama ini mungkin Jakarta Barat juga agak banyak dominasi. Jadi ada juga yang sama sekali tidak ada. Contoh lah, Bogor Raya itu hanya Mas Dario saja, Bogor Raya. Yang lain kan tidak ada. Kan seperti itu. Bogor Raya kan Depok juga kan ya. Di antaranya itu. Boleh? Hah? Rasanya gimana? Bisa atau enggak? Nah, bukan saya putusin. Floor. Nah, bukan saya yang putusin. Kalau ketua yang putusin, saya bilang, oke bisa, floor. Adalah angkong. Hah? Oh gitu. Nah, itu. Ini sekarang floor ya, bukan saya yang putusin. Kalau pengurus Pawaka yang di luar asli orang-orang Miri lah, apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, bisa nggak menjadi pengurus? Bisa, yang penting peduli, yang penting punya kemampuan. Yang penting punya kemampuan, yang penting peduli. Bekasi bisa, Tangerang, Jakarta Selatan bisa. Itu mana? Tangerang, Jakarta Timur bisa. Oke, jadi 5 ya. Syaratnya ada 5. Baik yang di luar maupun yang di dalam, syaratnya 5. Jadi jangan sampai jadi pengurus tuh cing ya. Kalau bahasa Sundanya tuh begitu diketuk cing ya. Kalau di Jawa tuh menang ya. Begitu dia pengurus dia. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan semua adalah seperti itu. Bisa ya.
Baiklah. Bisa lanjut? Lanjut. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bisa gantian? Mas Ati? Gantian? Gantian? Mas Budi? Saya lanjutkan Bapak. Kita menginjak ke pembahasan anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga ini adalah penjabaran atau penjelasan dari anggaran dasar tadi. Mengenai bab 1 masuk ke atribut. Atribut itu bisa petaka, lambang dan sebagainya. Nah, di atribut ini pasal 1 adalah lambang. Lambang paguyuban. Lambang PAWK berwujud lingkaran dengan undian pita di bawahnya, semua berwarna dasar emas. Di sisinya tertulis melingkar paguyuban keluarga terperang kemiri, warna huruf putih di atas warna dasar hitam. Dalam pita warna dasar emas bertuliskan PAWK dengan warna huruf putih. Di tengah lingkaran terdapat logo lidah api berwarna merah yang berkobar di atas tungku, bergambar tangan bersalaman berwarna hitam. Kesemuanya itu memiliki arti dan makna seperti sudah tertuang dalam pasal 2-nya. Saya nggak akan bacakan. Pasal 2 hari bendera. Bendera berukuran 115 kali 90 cm seperti yang terpapan di depan tersebut. Dan pasal 3 adalah kelengkapan administrasi. Paguyuban Warga Karangkemiri memiliki kelengkapan administratif meliputi kop surat, amplop sebagaimana dalam lampiran. Bapak Ibu bisa melihat di lampiran, stempel, kode penomparan surat, seragam, dan lain-lain. Bapak bisa lihat di lampirannya antara kop dan sebagainya. Nah, di sini yang perlu disepakati bersama adalah pembuatan kop. Apakah pembuatan kop ada usulan mengenai bentuk dan ininya, atau udah yang sesuai dengan lampiran ini? Ini sebagai contoh Anda. Kalau semisal ada usulan, silakan. Oke, dari penjelasan tadi ada yang sampai atribut dari pasal 1, 2 ada istri dari anggota yang bukan orang Karangkemiri, tapi dia menjadi anggota. Namun ternyata dalam perjalanannya menjadi anggota dia tidak aktif atau pasif, maka dia tidak berhak menjadi pengurus kalau kita mengacu ke pasal 5. Selanjutnya, hak anggota adalah mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dari organisasi paguyuban Warga Karangkemiri seperti, namun tidak terbatas pada hak atas santunan apabila terkena musibah seperti sakit, meninggal dunia, terkena banjir, kebakaran, musibah bencana lainnya. Pemberian santunan diberikan kepada anggota atau keluarga yang terdaftar dalam satu akad. Hak atas santunan ini tidak berlaku bagi anggota yang tidak atau belum membayar iuran wajib selama 5 bulan berturut-turut. Besarannya santunan akan selalu ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali. Ditetapkan dalam musyawarah anggota yang untuk pertama kalinya dicantumkan dalam anggaran rumah tangga ini, yakni sebesar sakit sebesar 500.000, meninggal dunia sebesar 1 juta rupiah, terkena musibah bencana alam sebesar 300.000 rupiah. Huruf B, santunan sakit diberikan jika rawat inap, dan ini diberikan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi anggota punya hak untuk mendapatkan santunan dalam 1 tahun itu sekali, hanya sekali lagi. Jadi kalau semisal di bulan Januari mendapat santunan semisal karena sakit, di bulan Februari sakit lagi karena masih dalam 1 tahun, maka
yang bersangkutan tidak berhak lagi untuk mendapatkan santunan. Santunan sakit diberikan jika rawat inap. Pemberian santunan hanya diberikan jika ada dana yang tersedia dan mencukupi dalam kas PAWK. Ini yang menjadi beban di organisasi saat ini. Perubahan mengenai santunan, baik besarannya, tata caranya, dan syarat-syarat selanjutnya akan diatur tersendiri melalui keputusan pengurus pusat. Nah, ini dalam 1 tahunnya ada perubahan-perubahan kebijaksanaan sebelum diadakan musyawarah anggota. Pengurus pusat bisa mengambil kebijakan dengan mengeluarkan keputusan pengurus, yaitu mengadop dari usulan-usulan konsul tadi, yaitu keanggotaan, hak anggota. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Boleh nanya lagi? Baik Pak, untuk pertanyaan lagi, mohon maaf. Baik, untuk Bapak 4 itu Pak ya, yang anggota itu. Anggota itu di sini kan gini Pak. Jadi di Bekasi ini kan banyak orang Bekasi, kurang lebih seperti contoh Bekasi lah, ada 100 lebih. Tapi di situ kita data itu baru masuk 37, kurang lebih 37 orang ya. Itu yang baru masuk di grup WA. Nah, kita data lagi untuk mencoba untuk mendaftar anggota. Anggota ternyata baru 18-an yang mau masuk anggota. Nah, di sini kan lahir dan lahir. Apakah di sini nggak perlu dilengkapi dengan yang disebut anggota adalah yang memenuhi kewajiban? Itu masukkan satu kewajiban. Jadi yang dianggap anggota adalah yang mempunyai kewajiban, yang membayar kewajiban. Tadi bilang kewajiban yang ada di aturan itu, dan nanti dapat haknya yaitu sakit dan meninggal. Pertanyaan yang kedua adalah tadi barusan, apabila santunan diberikan apabila dana ada. Itu saya kurang setuju, karena ini adalah paguyuban. Kalau memang dana ini, masukan saya Pak, itu diadakan saweran. Kalau saya, usulan saya pakai edukasi. Jadi umpamanya dana itu ternyata hanya 1 juta, harus kirim 2 juta, berarti kan min 1 juta. Cuma kalau diadakan nota NB ya, aku bicara, itu diadakan saweran agar supaya anggota itu merata. Jangan sampai nanti anggota satu sakit dapat 1 juta, yang satu sakit lagi karena nggak ada duit, menurut anggaran yang ada itu nanti kurang jadi pincang ya. Itu menurut saya Pak. Jadi mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai Bu ya, jangan tegang, santai slow saja. Jangan, ini kan di pertemuan biasa lah ya. Jangan tidak ada dosen, tidak ada murid, tidak ada guru, tidak ada. Ini biasa saja, biasa. Begini Bu. Kalau anggota ini berjalan, kayaknya untuk min plus, kayaknya untuk min tidak ada. Kalau berjalan, begini, keanggotaan itu apabila setelah ADART ini disahkan. Yang pertama, anggota adalah warga Karangmiri yang diikut sertakan, yang didata oleh profil masing-masing dengan kriteria. Mungkin pertama, warga Karangmiri yang ber-KTP. Satu, otomatis akan berkembang lagi, Pak, Bu, saya kan bukan bujana, saya sudah berkeluarga, berarti ada istri, suami, anak.
Nah, akan berkembanglah lagi. Berarti KTP itu tidak dominan, sehingga mengacu kepada kartu keluarga. Karena anggota PAWK adalah orang kanan kiri, keturunan, kelahiran, atau yang dapat orang sehingga nanti jelas. Nah, setelah menjadi anggota yang sah, setelah warga Karangmiri yang berdomisili di Korwil masing-masing itu mencatat nomor 1 si A, nomor B, nanti ada hak dan kewajiban. Karena yang akan mempunyai hak dan kewajiban adalah warga Karangmiri yang menjadi anggota dan yang didaftar. Contoh tadi Bekasi katanya kan ada 100 sekian, ternyata baru dicoba-coba sambil berjalan baru 16, baru 18, kan masih 25% pun belum. Nah, nanti kalau sudah didata semua, seluruh korwil akan real nanti Bapak Ibu, akan real. Jadi anggota PAWK Karangmiri yang ada di Rantau terutama Jakarta ada sekian ratus. Kalau ada sekian ratus, ini masih bisa, ini belum bicara ke iuran. Ini bisa satu anggota yang terdiri dari 4 jiwa, suami istri plus anak 2. Satu anggota ada 4 jiwa ini misal, suami istri plus anak 2, berarti 4 jiwa. Apabila dalam satu keluarga itu ada yang sakit, berarti ada bantuan dalam 1 tahun 1 kali. Kemarin justru rame, kalau baru 1 tahun dapat bantuan, itu kan sepanjang 1 tahun sekali. Gimana kalau nanti misalnya kalau ada yang meninggal dalam 3 bulan sebagainya, itu juga diatur. Nah, jadi gini, ya, jadi begini. Jadi untuk anggota itu terdiri dari yang sudah dijelaskan tadi, ya. Terus bagi mereka yang setelah menjadi anggota mempunyai hak dan kewajiban. Selama ini kan tidak ada hak ya, kecuali yang sakit, kecuali yang meninggal, kecuali yang musibah. Dari 3 item ini PAWK sudah melaksanakan semua, yaitu kebanjiran dulu udah pernah, Mas Yadi ya, yang muter-muter dengan CSS-nya dulu sudah pernah musibah bencana alam. Terus yang sakit sudah melaksanakan, terus yang meninggal sudah melaksanakan. Pro dan kontra harus. Karang bunga adalah untuk pengurus. Ada yang usulkan gimana kalau semua anggota dikasihkan pengurus, baru itu karangan bunga itu 500.000 Bang, dulu 500.000 karangan bunga. Jadi disepakati waktu itu adalah khusus pengurus. Nah, mempunyai asumsi, mempunyai pemikiran kembali, yaitu bagaimana antara hak dan kewajiban. Seandainya dana itu kurang. Nah, contoh kemarin yang meninggal kan ada, yang sakit ada 3. Tambah, boleh? Izin menceritakan karena terkait dengan kematian sebelum itu pasti ada kelahiran. Jadi pertama usia produktif, yang mana usia produktif ini adalah generasinya PAWK untuk ke depan. Di dalam anggaran dasar rumah tangga tadi tidak disebut karena yang disebut hanya bencana, sakit dirawat dan meninggal. Nah, kelahiran juga sekarang zamannya zaman sesar karena tidak ke dukun bayi lagi. Jadi saya rasa ini kalau bisa diterima saudara-saudara sekalian, terkait dengan kelahiran juga ada santunan terlepas besarannya monggo.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Aku Ini Pak. Bagus nih. Dari tadi nggak ada yang buka. Nggak ada yang buka. Terutama untuk ibu dan para suami. Apabila, nih maju lagi berkembang sedikit. Apabila ada di antara anggota PAWK, terserah Kapolri yang mana, apabila melahirkan di rumah sakit, apakah itu di sesar, apakah itu normal, itu seperti apa? Coba begini asumsi, tapi mohon sepakat. Tapi jangan asumsi saya. Kalau melahirkan, kalau peraturannya itu adalah cuti melahirkan. Kalau meninggal adalah meninggal. Memang ada peraturan-peraturannya. Tetapi kalau melahirkan itu bukan sakit. Karena kalau sakit, ya, nggak bisa melahirkan. Kalau melahirkan itu bukan sakit. Tinggal disepakati saja. Di sini belum tertulis, belum tertuang, belum tercatat. Ini karena usulan dari Mas Sudha sebagai wakil pengurus. Apakah santunan atau pemberian atau dana sosial bagi yang melahirkan akan kita masukkan? Jim dari Bekasi. Ya. Ini kan hanya kalau pendapat bahwasannya kalau melahirkan itu kan berencana, ada rencana. Jadi paling tidak sudah siap dari keluarga. Jadi apalagi ini awal aja kita udah bingung Pak. Dengan adanya 40%, nanti banjir sekian, sudah mumet. Ini terus terang aja kalau menurut pendapat saya melahirkan adalah udah ada program. Jadi untuk sementara mungkin kalau dari Bekasi ya usul jangan dulu karena terencana ya. Sambil bikin, sambil ngumpulin duit kan, sambil nuangin, sambil ngomong. Tapi kalau sakit kan mungkin itu mohon maaf. Dari korban yang lain atau darah yang lain gitu. Ini kan kalau ada masukan ya harus ada pendaftaran, harus ada penyelesaian. Ayo. Yang barat sana. Semua argumen itu memang harus disampaikan. Kalau yang namanya hamil memang itu direncanakan. Ya, ada 4 bulan, ada 7 bulan, itu sudah. Itulah sebuah rumah tangga yang sudah. Kalau sakit kan tidak ada rencana, apalagi tidak. Jadi intinya bahwa yang untuk melahirkan itu tidak masuk di dana sosial. Kalau nengokin boleh Pak. Ya boleh. Nengokin boleh. Jadi setuju ya, tidak ada ya. Yang melahirkan tidak ada. Jadi tadi ini guyon. Kalau gitu nanti ada yang setiap tahun melahirkan repot nanti. Ya. Jadi intinya yang melahirkan adalah tidak masuk dana sosial. Jadi maksudnya gini Pak, kalau yang melahirkan mungkin kita kenal apa yang kita perlu ke sana. Kan bisa kita ngasih sendiri-sendiri. Ya itu. Kalau untuk di anggaran dasar rumah tangga mungkin masih keberatan. Karena tadi kita di 40% buat banjir, buat sakit, buat bukan nanti tekor terus yang akhirnya saweran menghindari hal itu. Jadi tetap kita kalau ada warga atau anggota yang sakit jadi sakit, tapi kan kita tidak mengambil uang, tidak masuk uang. Jadi gini ya, baik yang melahirkan, baik yang sakit, baik yang meninggal, baik yang kena bencana. Apabila pas ada kejadian kita ada rezeki dan sebagainya tidak melalui mobil itu mau sah-sah saja.
kalau kita lagi punya, oh ini saya si A meninggal, ya apalagi meninggal lah, masa enggak ini. Orang yang hajatan juga nitip amplop kan gitu. Ya, jadi saya mohon lah kebersamaannya. Jadi saya mohon, walaupun ada dana sosial dari masing-masing mobil, apabila ada yang sakit, atau yang meninggal, mau menengok, mau menjenguk, mau melayani dan sebagainya, itu monggo sah-sah sekarang juga. Terima kasih. Gak ada lagi? Dana sosial? Gak ada lagi? Cukup? Coba. Emang kalau yang semua sebenarnya tercover di pasal ini semua ada semua. Jadi nanti kalau sudah disahkan, mungkin mau saya ketok palu ini supaya nanti bisa di cover ya, dijilid lah istilahnya, supaya sah dan ditandatangani. Gimana? Siap? Ada usulan lagi, Bapak Ibu? Karena kalau untuk Jakarta Selatan katanya ingin kejelasan secara mendetil di wilayahnya. Karena takutnya nanti oleh-oleh dari sini dibawa ke sana yang jelasin kurang memadai, apa diserang. Coba yang lain sudah ada? Nggak ada lagi? Saya mohon. Oh, kalau sudah nggak ada ini, saya serahkan ke pembawa acara. Selesai Pak, Bapak Ibu? Selesai. Oke, terima kasih sedulur semua. Tadi sudah dibicarakan sangat panjang sekali, penuh juga dengan usulan dari para anggota, masalah hak dan kewajibannya sudah dipaparkan semuanya. Untuk acara selanjutnya, rangkuman dari acara tadi mau dibacakan saldo Pawaka, sementara mau dibacakan oleh Saudari Santi. Tanggal 4 Juni, saldo ke 4 Juni Rp6.955.000. Tanggal 4 Juni, donatur dari Santi dan Suryanto Rp400.000. 9 Juni, bayar DP Bonde Mas Pamaka Rp1.500.000. 17 Juni, bayar Kongkong Ultah Pawaka Rp500.000. 17 Juni, pelunasan bordir kawas Pawaka Rp1.650.000. 21 Juni, donatur dari Risma buat Ultah Pawaka Rp500.000. 6 Juli, bayar dekor Ultah Pawaka Rp500.000. 6 Juli, bayar buat hiburan Ultah Pawaka Rp1.000.000. 6 Juli, dana kebersihan Ultah Pawaka Rp150.000. 17 Juli, saldo HBH 2022 Rp11.936.000. Sisa dana banjir 2021 Rp400.000. 17 Juli, donatur dari Mas Madiman Rp3 juta. 17 Juli, dana konsumsi Ultah Pawaka Rp1 juta. 29 Agustus, dana maksi bahas ADART Rp1.500.000. Tanggal 30 Agustus, donatur dari Rasini Rp600.000. Dan hari ini alhamdulillah dapat saweran Rp1.257.000. Saldo terakhir per hari ini jadinya Rp17.248.000. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Untuk acara yang selanjutnya, ulasan dari penjabaran ADART akan dibacakan oleh Saudara Santi. Silakan. Iya, terima kasih. Tadi udah kita bersama-sama menyaksikan jalannya, ya katakanlah rapat ya, walaupun kecil-kecilan tapi kita ya pada rapatnya. Tadi dimulai dari jam 12.15 dan berakhir saat ini jam 14.55. Yang dihadiri kurang lebih ada 40 anggota yang hadir pada hari ini, alhamdulillah. Ini udah, saya rasa udah mencukupi. Tadi ada beberapa formulir yang udah di sini dari Bekasi, dan
Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur. Selanjutnya tadi ada pemaparan ADART yang dipimpin oleh Pak Ketua Bapak Rahmat dan dibantu oleh Mas Putri. Saya rasa sudah jelas bahwa secara simpulan iuran disepakati 10.000 per anggota ya. Jadi udah nggak ada pembahasan lagi nih masalah iuran, 10.000 udah fix ya. Dan tadi 10.000 dibagi 70% buat Korwil yang meliputi 40% untuk 30% untuk kas dan 40% untuk dana sosial. Ini untuk Korwil yang 30% didistribusikan ke pusat. Terus bahwa santunan sosial seandainya ada anggota yang terkena musibah tadi sudah disebutkan, ada meninggal, ada sakit dan musibah bencana alam, yang berhak mengeluarkan santunan adalah Korwil. Sekali lagi saya sebutkan yang berhak mengeluarkan santunan adalah Korwil masing-masing. Nanti apabila keuangan Korwil tidak mencukupi, bisa koordinasi dengan pusat, bisa dibantu. Seandainya pusat pun nggak ada, bisa dikondisikan dengan cara saweran kita tanggung bersama-sama. Dengan kata lain kita tanggung renteng, karena ini masalah musibah untuk bersama ya, Bapak Ibu ya. Setuju ya? Ya tadi juga disebutkan bahwa pusat itu adalah sebagai koordinator Korwil. Jadi yang berhak memungut itu Korwil, nanti bisa dilaporkan yang tadi disebutkan masalah pendistribusian dana ke pusat. Terus ada usulan lagi nih tadi dari Bapak Wakil, bagaimana nih untuk usia-usia produktif anggota kita yang masih bisa melahirkan, apa bisa dimasukkan ke dana sosial apa enggak? Kagak usah. Tapi ternyata di sebagian besar menolak bahwa usul itu adalah usulan juga terencana dari masing-masing pasangan keluarga. Jadi boleh dikatakan nanti masalah keuangan melahirkan adalah tanggung jawab suami masing-masing ya. Jadi tanggung jawab paguyuban ya. Setuju ya? Mungkin kedepannya nanti kalau neraca keuangan kita udah kuat, bukan tidak mungkin arahnya akan ke sana. Nah ini ada usul lagi di sana nih. Tadi, gimana kalau nambah gimana ada anggotanya enggak? Keluarin jadi anggota. Wah kalau begitu nanti pada nambah semua. Justru itu harus keluarkan dari. Oh iya, jadi itu nggak sering aja ya, bukan itu nggak masuk poin itu. Oke lah, hanya itu ya kesimpulan mudah-mudahan. Ya tadi lewat ada bahwa satu Korwil dari Jakarta Selatan tadi diwakili oleh Bapak Supandi, bahwa sebelumnya pertemuan ini adalah Korwil Selatan belum sepenuhnya paham ya Pak Supandi ya. Jadi mohon ada pertemuan di Korwil Selatan, ada acara, mohon dari pengurus pusat bisa hadir untuk memaparkan secara langsung Pak Ketua ya. Ini sebagai catatan nih bahwa Selatan minta pemaparan secara langsung karena maaf ya wakil dari Selatan ini belum paham benar nih masalah ADART ya, itu ya. Ya, serasa itu, terima kasih. Tadi sudah diputuskan bahwa untuk iuran anggota itu sebesar 10.000. Dari dana 10.000 itu dibagi menjadi dua, yang 70% untuk Korwil dan 30% untuk pusat. Korwil dari 70% itu dibagi menjadi dua, yaitu yang 30% untuk kas Korwil untuk kegiatan, biasanya ada kegiatan sosial dan kegiatan apa-apanya itu silakan. Dan yang 40% di Korwil itu khusus untuk dana sosial. Itu apabila ada warga kita, sedulur kita, terutama orang Karangmiri, kalau ada yang sakit kan diberikan dana sosial itu sebesar 500.000. Apabila ada yang meninggal itu ya 1 juta. Dan apabila ada bencana yaitu 300. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dari teman-teman kita, sedulur-sedulur kita, ada yang merasa mempunyai rezeki lebih itu bisa memberikan donasi ya. Karena selama ini kan Pak Waka itu kan dananya dari kita, oleh kita untuk kita. Tidak ada bantuan anggaran dari orang lain. Terutama adalah donatur-donatur daripada warga Karangmiri. Intinya tadi bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pak Waka Karangmiri ini disetujui
selama 2 tahun ini pembahasan anggaran dasar rumah disetujui, sehingga nanti apabila sudah disetujui, disahkan legalitas formal Pawaka Karangmiri, alhamdulillah lah kita bisa berjalan sesuai dengan koridor yang kita harapkan bersama. Dan tidak menutup kemungkinan nanti Pawaka Karangmiri ke depannya bisalah bergabung dengan paguyuban yang lain, terutama yang ada di Bandung dan Jakarta. Karena kan paguyuban warga Cilacap yang di rantau kan ya juga banyak itu. Juga banyak. Salah satu diantaranya di Pawaka Karangmiri. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini para anggota semua perwakilan Korwil hadir. Itu yang hadir hampir 40 lebih lah ya, 40 lebih yang ada di daftar ya hadir itu 40. Tapi kan lebih lah karena di sebelah sana juga masih bergerombol. Jadi intinya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pawaka ke depannya apa yang diamanahkan oleh para anggota terutama yang ada di rantau bisa bekerja sama menjadi wadah, menjadi jembatan dan bisa kolaborasi dengan daerah kita yaitu di Karangmiri ya. Siapa tahu nanti bisa saling memberi dan saling menerima lah. Jadi Pawaka itu sebuah paguyuban yang bisa diandalkan lah, terutama bagi warga-warga yang ada di rantau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara selanjutnya, yaitu acara penutup doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Sarul Subandi. Silakan untuk Bapak Ustadz Sarul Subandi untuk memimpin doa supaya hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'man, hamdan nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha jami'il ahwal wal af'al wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is wa tarfa'na biha ya Allah a'la darajat wa tuqarribuna bi salatikum jannata wa fil hayati wa ba'da mamat inna yasamu qaribun mujibud da'wa wa hajat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan min rabbika wa ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syafaratil maut wa najatan min Allah ya intal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al sisiapa para ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir Demikianlah beberapa foto yang dilakukan oleh saudara kita Subandi. Mudah-mudahan semua doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.